Sebelum dimulai, pastikan dulu kamu sudah pencet tombol subscribe-nya. Subscribe itu gratis 100% tanpa syarat. Dan juga lonceng notifikasinya agar kamu selalu menjadi orang yang paling update melihat video-video dari Rubicon. Salam Rubicon, salam BK mengudara. Dengan dibuatnya video ini, artinya kamu semua tahu kalau kita akan membahas tentang beredarnya TikTok "Ku Tak Suka Guru BK". Video ini menarik untuk dibahas sebagai bahan perbaikan personal kita maupun kinerja kita. Video reaction ini dibuat karena terinspirasi dari bahasan guru BK yang aktif juga di YouTube dengan nama channel Rotua. Nah, nanti bisa di-subscribe juga ya teman-teman Rubicon. Disclaimer di awal, sahabat Rubicon, kita akan membahasnya dengan kepala yang dingin, mengulas dengan bijak fenomena yang muncul bagi profesi BK. Kami ucapkan terima kasih juga pada member-member Rubicon yang sudah sangat aktif berpartisipasi di Instagram Rubicon karena sudah mau berbagi solusinya, mau berbagi gagasannya, mau berbagi pengalamannya, serta mau menularkan kebijaksanaannya. Video reaction ini terbuat karena kalian juga, dan semoga kedepannya kita makin aktif berdiskusi untuk profesi ini. Tidak perlu mencari tahu terlalu jauh identitas pembuat video kalau ujungnya adalah pelampiasan kekesalan semata. Mari fokus dengan konten yang ada di dalamnya. Guru BK teriak, bentak, dan galak, sering lakukan razia, hanya bisa menyita. Itulah beberapa kutipan yang santer terdengar dalam TikTok sang siswa. Benarkah itu terjadi? Realitanya, ya, itu terjadi. Secara statistik, Rubicon tidak tahu presentasinya seperti apa di lapangan. Mungkin bisa kita asumsikan dengan 50-50, 50-50. Artinya, ada yang memang masih begitu dan ada yang tidak melakukannya. Lantas, apa penyebabnya? Faktor job desk yang tak direvisi membuat kita menganut gaya lama yang kebetulan saat itu sebaran sekolah sudah cukup banyak, namun lulusan BK masih bisa dihitung dengan jari, sehingga sekolah belum punya gambaran tugas kerja BK yang seharusnya. So, rekomendasinya adalah ayo perbarui pemahaman tentang BK, baik dari personil BK dan pimpinan yang ada di sekolah. Faktor yang kedua masih menyambung karena kelangkaan personil BK yang kita bilang original, sehingga pihak sekolah menempatkan backup personil yang tidak sesuai dengan bidangnya, otomatis menimbulkan kegamangan akan peran BK. Namun sebagai catatan, tidak semua backup personil BK itu tidak tepat secara kinerja ataupun kepribadiannya. Karena banyak juga kok yang bagus dan justru mencerminkan kepribadian BK yang seutuhnya. Jadi sekarang yuk siapkan SOP yang sesuai dengan koridor peran BK sesuai dengan standarisasi nasional. Faktor yang ketiga, karena kurangnya pemahaman konselor, kemudian ditambah dengan kurangnya pengetahuan pimpinan akan tugas BK, sehingga dicampur adukanlah dengan tugas penegak disiplin ataupun kesiswaan. Akhirnya lahirlah istilah polisi sekolah. Disinilah perlunya bargaining power dari konselor untuk memaparkan tugas konselor dengan tujuan yang relevan dan bisa diterima seluruh stakeholder. Faktor keempat, konselor yang sudah sesuai background pendidikannya tapi belum mencerminkan kepribadian konselor. Ada yang seperti itu? Ada. Sehingga mengesampingkan kepribadian konselor, yang terjadi adalah tidak tampak kepribadian yang seharusnya. Yang muncul adalah galak, membentak, otoriter, dan semacamnya. Apa saja sih kepribadian konselor? Nah, kamu nanti bisa cek di video lain dari Rubicon yang sudah dirilis sebelumnya. Sekarang, yuk kita benahi diri lagi. Faktor kelima, pemahaman tentang kesan jahat BK ataupun kesiswaannya ataupun institusi sekolahnya. Padahal untuk penyitaan benda yang dilarang sekolah itu adalah kewenangan yang legal. Wow, legal ya.
Nah, secara detail nanti akan dijelaskan oleh Rubicon di video selanjutnya. Pastikan kamu menyimaknya ya. Faktor terakhir, siswa belum memiliki pemahaman tentang peraturan sekolah ataupun tata tertib sekolah. Dalam hal ini, kasusnya adalah penyitaan handphone. Padahal itu hanya satu item saja dari seluruh perangkat aturan yang mengikat di sekolah. Mari kita pandang secara luas bahwa seluruh aturan harus ditaati oleh siswa dan seluruh masyarakat sekolah. Jadi, antisipasinya bisa dengan melakukan bimbingan kelompok seperti aktivitas-aktivitas role play atau tentang penggunaan gadget ataupun sosiodrama. Semoga kita tidak terprovokasi dengan melakukan hal-hal agresif tak terkendali. Kita konselor profesional, tenaga konselor yang berpendidikan. Sikapi tiap masalah bukan dengan reaktif, tapi tenang dan solutif. Semoga bermanfaat. Yuk, mari berdiskusi. Itulah tadi informasi yang bisa kami berikan. Terima kasih sudah menjadi subscriber setia dari Rubicon. Dan yuk tulis pertanyaan, tanggapan, dan apresiasimu di kolom komentar agar kita nanti bisa berinteraksi maupun berdiskusi lebih jauh. Pastikan kamu sudah subscribe channel Rubicon, like dan share video ini agar banyak orang yang bisa mendapatkan manfaatnya. Salam Rubicon, salam BK mengudara, terima kasih.